Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa al-mujtaba amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Jumlatu ma dzukira yashtamilu ala fara'id wa sunan wa adab wa hay'at mimma yanbaghi li muridi tariqil akhirah ay yura'iya jami'aha. Fal fardu min jumlatiha isnata ashra khaslatan an-niyatu wat takbiru wal qiyam wal fatihah wal inhina fi ruku' ila an tanala rahatahu rukbatayhi ma'at tama'ninati wal i'tidal anhu qa'iman was sujud ma'at tama'ninah wal i'tidal anhu qa'idan wal julus li tasyahudil akhir wa tasyahud al akhir was salatu ala nabi was salamul awal. Fa amma niyatul khuruj fala tajibu wa ma ada hadha falaysa biwajibin bal hiya sunanun wahihatun fiha wa fil faraid. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berada di masjid maupun saudara-saudaraku sekalian yang di rumah. Melanjutkan kajian bulan kemarin, kita baru masuk dalam kajian tentang solat. Di awal Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengawali fadilah dan keutamaan solat berjamaah. Kemudian kemarin sedikit disinggung yang belum tuntas bahwa supaya kita lebih bisa khusyuk dalam solat dan lebih bisa tenang dalam solat, terutama ketika kita masuk pertama kali dalam solat yakni takbir, hati kita bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa kita masuk dalam solat, maka anjurannya adalah sebelum itu kita sudah terlebih dahulu bersiap-siap. Beberapa menit katakan, kita tenangkan dulu. Tidak ada pikiran ke selain solat. Tawajuh kita kepada solat. Sehingga terkadang was-was pun muncul, maka disarankan untuk baca Qul a'udzu birabbin nas menjelang atau sebelum kita bertakbir. Berdiri dengan posisi kedua kaki dibentangkan sewajarnya, tidak ditangkupkan satu sama lain, dan kepala ketika dalam posisi berdiri hendak takbir dipersilahkan mau menghadap ke depan tembok lurus sejajar dengan kepala kita, atau itraq, tundukkan pandangan ke tempat sujud kita. Silahkan saja mana yang dirasa kita paling nyaman dan paling khusyuk. Setelah itu kita angkat tangan, lalu bertakbir, dan ketika takbir mengucapkan Allahu Akbar, maka disitulah kita menghadirkan hati. Hati kita ada, tidak dalam kondisi alpa, tidak dalam kondisi lalai, tidak dalam kondisi melayang. Wa antum sukara, larangan dalam solat adalah jangan kalian masuk dalam salat dalam kondisi mabuk atau tidak sadar. Meskipun ayat ini biasanya diterjemahkan dengan makna orang-orang yang sedang dalam kondisi mabuk tidak sah masuk salat, karena bisa jadi ya, dia tidak sadar, dan jelas apa yang dibacanya tidak disedarinya dari awal sampai akhir ketika dikerjakan dengan kondisi mabuk. Selain itu juga ayat ini bisa diterjemahkan dengan makna ketidaksadaran kita karena pikiran dunia, melayang, memikirkan kegundahan, kegalauan, urusan-urusan kepentingan dunia, sehingga kita takbir pun tidak sadar kalau kita sedang memulai sholat kita. Apalagi sholat yang panjang-panjang, pikiran kita sudah melayang kemana-mana dan kita seperti orang mabuk tidak sadar. Maka di sini hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali sedikit menyinggung tentang fikih, karena itu harus disampaikan dan ada kaitannya dengan tasawuf.
tetapi lebih banyaknya beliau lebih menekankan kepada titik tasawufnya, yakni batin dalam sholat. Zahirnya dari awal tadi dikatakan begitu, kemudian kita takbir, dan dalam masalah takbir kita akan seringkali melihat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, dan ini sepakat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi semua menyunahkan untuk mengangkat tangan. Hanya perbedaan empat mazhab ini adalah dalam mengangkat tangan atau tata caranya. Di Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i bisa kita katakan sama. Meskipun ada cara yang lebih daripada satu, tapi mereka kurang lebihnya lebih memilih pendapat untuk mengangkat tangan kira-kira telapak tangan kita sejajar dengan bahu, kemudian ibu jari kita sejajar dengan daun telinga bawah, dan ujung jari atas sejajar dengan telinga atas. Itu tiga madhab, a'imah salasah atau tiga madhab. Kecuali di Abu Hanifah. Di Abu Hanifah beda sendiri, di mereka lebih diutamakan untuk mengangkat tangan lebih tinggi sehingga telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Dan karena hadisnya bukan hanya satu, maka dipersilahkan yang mana saja. Yang jelas yang tidak ada adalah ketika kita angkat tangan takbir, dan itu takbir tangannya lebih ke bawah. Untuk wanita tidak ada dalil khusus dalam tata cara mengangkat tangan, tetapi biasanya untuk perempuan atau wanita, kaidahnya adalah mana yang lebih tertutup bagi wanita, itu yang lebih bagus. Kalau di hadisnya ada segini, ada segini, ada segini, maka di antara tiga itu yang lebih tertutup bagi perempuan mana, tentunya paling bawah. Dengan begitu, untuk perempuan bagusnya jangan tinggi-tinggi untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Lebih tertutup bagi perempuan begitu. Hadirin rahimakumullah. Nanti yang jadi persoalan adalah sunnah tidakkah mengangkat tangan di tiga tempat lainnya, yakni ketika kita ruku, bangun dari ruku, dan ditambah lagi dengan ketika kita bangun dari tasyahud awal. Itu di mazhab Imam Syafi'i disunahkan sebagaimana sunnah ketika takbiratul ihram pertama, tapi tidak menurut Imam Abu Hanifah. Dan karena hadisnya begitu banyak dan begitu kuat tentang sunnah mengangkat tangan di tiga tempat ini, maka Imam Bukhari rahimahullah pun mengarang kitab sendiri khusus dengan judul Raf'ul Yadain di tiga tempat itu, mengangkat tangan di tiga tempat, untuk mendukung pendapat ulama termasuk Imam Syafi'i bahwa di situ juga kita sunnah angkat tangan. Cara mengangkat tangannya, hadirin rahimakumullah, di kitab Ihya juga disebutkan, di kitab-kitab mazhab Syafi'i juga disebutkan. Ada beberapa cara yang kalau kita mau berpikir mundur ketika kita sholat, maka bagaimana kita cara mengangkat tangan kita, silahkan dicek masing-masing. Cara pertama, wa Malik ibn al-Khuwairis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi. Satu hadis dari Malik bin Khuwairis mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ketika takbir, maka beliau angkat kedua tangannya. Takbir itu berarti Allahu Akbarnya, itu jelas takbiratul ihram wajib hukumnya, rukun hukumnya, harus diucapkan. Tapi mengangkat tangan itu hukum yang berbeda, itu sunnah bukan wajib. Dan Rasulullah menunjukkan ketika beliau takbir, beliau angkat kedua tangannya sampai kedua tangan itu nyampe sejajar dengan kedua telinga. Makanya di sini hadisnya sampai kedua telinga dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Kedua telinga di sini ke atas. Kalau dikatakan telapak tangan berarti sini ya, naik ke atas. Hadis satu lagi dari Wa'il bin Hujr, sama dengan itu ada di Muslim. Di riwayat Abu Dawud, di hadis Imam Wa'il mengatakan rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Sejajar dengan kedua bahu. Dan ibu jarinya sejajar dengan kedua telinga. Maksudnya di sini berarti. Dari hadis-hadis yang ada, akhirnya walaupun bisa dikerjakan dengan dua cara, satu atau sebawah ini dua, tetapi dipilih untuk disatukan antara dua hadis itu, kita katakan ya sudah sejajarkan dengan bahu, telapak kedua tangan, sehingga nanti
ibu jari akan sejajar dengan telinga bawah dan ujung jari akan sejajar dengan telinga atas. Tata cara pertama, Bapak bisa cek untuk amalan kita sendiri. Yakunu ibtida'ur raf'i ma'a ibtida'it takbir wa intihauhu ma'intihaihi fa in sabaqat al-yadu asbataha marfu'atan hatta yafrugha minat takbir. Lianna raf'alit takbir fa kana ma'ahu. Kita angkat tangannya kapan? Mulai angkat tangan bersama dengan mulainya takbir. Ada yang begitu? Ada. Allah, sambil kita takbir, sambil angkat tangan. Itu berarti mulainya mengangkat tangan bersama dengan mulainya bertakbir. Dan begitu pula sama, terakhir kita mengangkat tangan adalah terakhir kita takbir. Allahu Akbar. Diam, maksudnya biarkan, kemudian turun tanpa ada lanjutan takbirnya. Itu bisa kita kerjakan. Allahu Akbar, turun. Berarti takbirnya bersama dengan mengangkat tangan sejak awal. Kemudian akhir takbirnya pun bersama dengan akhir mengangkat tangan ketika posisi tangan sudah di atas. Silahkan ini bisa dikerjakan dan ini ada dasar dalilnya. Kemudian kedua, yarfa'u bila takbirin. Bapak bisa mengangkat tangan tanpa takbir lebih dulu. Seperti tadi yang saya pilih dan saya merasa ini lebih enak. Untuk pribadi saya maksudnya. Nanti Bapak silahkan mana saja. Yarfa'u bila takbir. Angkat tangan tapi tanpa takbir. Tangan sudah posisi di atas. Dan di kitab Imam Ghazali juga begitu. Tangan diangkat lebih dulu. Pasang hati. Niatkan, sadarkan diri bahwa kita akan masuk dalam sholat. Angkat tangan tanpa takbir, kemudian baru mulai takbir bersama dengan dilepaskan kedua tangan. Bersama dengan dilepaskan kedua tangan ke bawah turun dan hentikan bersama berhentinya. Yakni berarti tangan berhenti, takbir pun selesai. Allahu Akbar. Cara yang kedua. Saya rasa ini lebih ringan. Kenapa? Karena ketika kita takbir, ada 3 anggota paling tidaknya ya. Lidah mengucapkan takbir dan itu rukun, suatu kewajiban. Hati ada niat, qasdul fi'li, niat untuk sholat. Ditambah dengan sunnah mengangkat tangan. Ini kan seperti nyetir mobil berarti ya. Dalam satu waktu 3 sekaligus. Ya hati, ya lidah, ya tangan. Sehingga kalau menurut saya pribadi, kalau kita mulai takbir dan angkat tangannya bersamaan dari sejak awal, kadang-kadang agak sedikit berat rasanya. Allah, agak sedikit berat rasanya. Lebih tenang ketika angkat tangan dulu baru takbir. Jadi hati udah ditenangin dulu. Menurut saya sepertinya begitu. Tapi juga saya gonta-ganti mana yang kira-kira mau saya amalkan karena semua ada dasarnya dan disebutkan dalam beberapa kitab fikih, termasuknya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Cara-cara ini disebutkan. Bapak hafalkan, Ibu juga hafalkan. Pertama, yang tadi bersama dengan takbir, bersama itu pula kita angkat tangan, dan bersama selesai takbir, bersama itu pula kita selesai angkat tangan di atas. Allahu Akbar, lalu turun. Yang kedua, angkat tangan dulu, baru takbir. Sekalian turunkan tangan ke bawah. Allahu Akbar. Kedua. Cara yang ketiga, yarfa'u bila takbir, summa yukabbiru wa yadahu qaratan summa yursiluhuma ba'da firahit takbir. Angkat tangan tanpa takbir, kemudian takbir dan biarkan tangan tetap di atas, jangan diturunkan ke bawah sampai dengan takbir selesai, baru turunkan tangan. Cara ketiga, berarti tangan naik belum takbir, lalu takbir sampai selesai. Ini lebih ringan lagi. Kenapa? Karena tangan tidak bergerak, hanya lidah dengan hati. Allah sambil Allahu Akbar sambil niat, cuma 2, tangan tidak bergerak. Lebih ringan bagi penyetir ya. Bagi yang sudah mahir sholatnya, ini jadi gampang, lebih gampang lagi.
Bagi pemula yang belajar sholat, mungkin kalau masih belajar menata hati, ini sarankan supaya dia lebih ke hati dulu, karena tangan tidak dilibatkan. Tangan di atas naik tanpa takbir, lalu takbir sendiri dengan hati, tidak ada keniatan. Allah sambil hati diniati sholat, Allahu Akbar, baru turun. Ini cara yang ketiga. Ada keempat dan seterusnya, tapi tidak beda jauh dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita cek, Bapak Ibu sekalian, cara takbir mengangkat tangannya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Boleh dijawab? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Biasanya tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pengen tahu kebanyakan yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Berarti tangan naik ke atas bersama dengan takbir. Berhenti takbir di atas. Atau ada cara lagi, dari awal sampai akhir bareng semuanya, yakni Allah, angkat tangan juga, barnya nanti paling terakhir sampai tangannya. Oh, yang keempat berarti Allah, panjang jadi takbirnya akhirnya. Ya, karena angkat tangan, takbir dengan tambah niat. Udah gitu niatnya panjang lagi kan gitu ya. Udah jadi was-was nggak jadi lagi. Sebetulnya kefarduan dalam niat itu cuma dua yang disepakati, ada 1-3 yang masih dijadikan masih ikhtilaf, masih mukhtalafih, diperselisihkan ulama. Sisanya sunnah, tidak wajib. Jadi dalam masalah urusan niat ya, apa sih yang diniatkan di hati, itu yang disepakati 2, 1 masih diperselisihkan, tapi al-asah secara dalil wajib, sisanya sunnah. Yang 3 wajib ini kita katakan adalah 1, qasdul fi'li, ada keniatan untuk melakukan ibadah itu. Kalau di sholat berarti bahasa kitanya nawaitu usolli atau usolli, saya niat sholat. Itu 1 yang harus di hati. Kedua adalah menentukan ini zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, supaya menjadi pembeda ini salat apa yang sedang kita lakukan. Ini disepakati harus ada di niat. Dan yang jadi perbedaan antar ulama, tapi yang lebih sahih secara dalil adalah harus juga adalah menambahkan niat fardu atau sunnah di situ. Berarti 3 katakan yang harus Bapak. Nawaitu usolli atau usolli, di hati saya niat sholat fardu duhur. Pendek atau panjang niat segitu kira-kira? Pendek kan? Tambah kalau berjamaah paling makmuman. Dah, itu yang harus. Artinya kalau nanti ada catatan dari para ustadz atau dari beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa niat itu harus bersama dengan awal pekerjaan ibadah, dan dalam sholat adalah takbir, sehingga dari mulai Allah kita mulai sholat, di situ ada niat. Wah, dijaga benar kan ya muqaranahnya, kebersamaan antara hati dengan lafaz takbirnya. Kita katakan iya betul, tapi Imam Ghazali sih lebih memilih pendapat tidak usah dijelimit-jelimet dalam bahasa Jawanya ya, nggak usah begitu disusah-susahin gitu. Yang penting hadir hati ketika itu ada niat, dan kita katakan secara hukum fikih 3 yang wajib. Udah itu Bapak kira-kira bisa atau tidak? Ketika Allah di tengah-tengah itu sampai bar, itu di hati ada niat salat fardhu, bisa gitu kira-kira? Bisa banget. Jadi artinya takbir tidak perlu begitu panjang sampai was-was nggak jadi dan nggak jadi terus. Itu nanti setan ya. Setan. Emang di mazhab lain sih agak enakan sedikit. Sebelum takbir ada niat. Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan boleh, misalkan begitu ya. Di Imam Abu Yusuf di Hanafi, dari rumah ada niat untuk sholat fardhuhur, masuk masjid Allahu Akbar tanpa niat udah jadi. Emang mudah bagi mereka. Tapi di mazhab Syafi'i memang yang banyak kita ikuti di sini harus bersama dengan awal ibadah. Makanya ada catatan-catatan yang salah tuh di pelajaran-pelajaran anak TK ya. Di anak TK ada gambar-gambar biasanya tata cara wudhu, dan yang disebut pertama di situ kan baca bismillah, niat wudhu, cuci tangan. Ini kebalik, harusnya cuci tangan dulu, terus-terusnya nanti baru cuci muka disertai dengan niat, harusnya begitu. Ada salah di gambar-gambar pelajaran TK. Baik Bapak, jadi caranya tadi 1, Allahu Akbar, turun. Allahu Akbar, bareng pisan.
Kedua, ketiga, tangan naik tanpa takbir. Lalu takbir sekaligus turun. Allahu Akbar. Lebih pendek biasanya begitu. Yang terakhir, angkat tangan, takbir, jangan turun. Allahu Akbar, baru turun. Silahkan, semua ada dalilnya. Mana yang Bapak rasa nyaman di sini, lebih ke khusyuk ke hati. Berikutnya, tanpa dibacakan ulang lagi di sini, mana fardu, mana rukun, mana sunnah ya dalam sholat, karena mungkin sebagian besar lah ya secara global kita semua sudah tahu dari mulai takbir sampai salam mana yang rukun yakni fardu, mana yang sunnah begitu, maka tidak akan kita bacakan lagi. Itu fikih yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kenapa beliau menyampaikan? Karena beliau akan memasukkan hukum fikih itu kepada tasawuf nantinya. Tapi kita tidak akan bacakan, nanti kepanjangan karena itu hukum fikih yang mungkin ada porsinya di ustadz yang lain. Di sini langsung kita masuk. Secara ringkas beliau katakan bahwa setelah kita tahu mulai dari sholat ada takbir dengan sunnahnya mengangkat kedua tangan, sekarang kita harus bisa membedakan ya mana fardu, mana rukun, mana sunnah dan seterusnya. Beliau katakan bahwa simpelnya kita katakan bahwa ada 12 yang harus dikerjakan dalam sholat. Yakni fardu berarti 1 niat di hati, 2 takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian berdiri dalam sholat bagi yang mampu, baca Al-Fatihah di setiap rakaat bagi siapapun di madhab Syafi'i, mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri. Nanti kita bahas di perbedaan a'imah arba'ah, apakah Fatihah wajib bagi makmum, itu ada di perbedaan madhab a'imah 4 madhab. Yang kita ambil di Syafi'i wajib baca Fatihah dari dalil hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la salata liman la fatihata lahu, tidak ada salat yang sah bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Maka kita masukkan Fatihah ke rukun. Kemudian membungkuk saat rukuk itu bagian keharusan, sampai kira-kira kedua telapak tangan kalau mau memegang lutut bisa kepegang. Jadi rukuk yang paling minim yang bisa dikatakan sah rukuk adalah kita bungkukkan badan, kira-kira kedua telapak tangan kita kalau mau megang lutut bisa kepegang, itu udah sah. Walaupun posisinya tidak lurus, asal tangan kita bisa megang lutut kalau mau kepegang, kalau mau megang bisa kepegang, itu udah sah. Itu namanya paling sedikitnya ruku, batas minimalnya. Berikutnya adalah ada tomakninah ketika kita ruku, dan kemudian bangun dari ruku disebut dengan i'tidal, berdiri dengan tegak dan ada tomakninah di saat itu, ditambah dengan sujud dan ada tomakninah dalam sujud, dan kemudian julus setelah sujud duduk, kemudian duduk untuk tasyahud akhir dan baca tasyahud akhir sendiri, baca salawat ke atas Nabi lalu salam. Ini adalah yang fardu dalam sholat. Selebihnya berarti adalah tidak wajib atau sunnah. Hanya nanti sunnah tingkatannya dibeda-bedakan. Wa amma sunan faminal af'al arba'atun. Kita perhatikan dari gerakan sholat yang sunnah tadi termasuk diantaranya mengangkat kedua tangan di takbiratul ihram, dan ketika turun ke ruku, dan ketika naik dari ruku ke posisi berdiri, dan ketika naik dari julus tasyahud awal. Fa amma ma dzakarna min kafiyati nasil asabi, selebihnya nanti ketika angkat tangan dengan 4 cara tadi ya, gimana caranya, itu sunnahnya ngikut kepada sunnah mengangkat tangan. Jadi tidak dimasukkan sunnah tersendiri, itu bagian kaifiyat cara-cara melakukan sunnah mengangkat tangannya. Dan tangan menghadap ke kiblat, tangan dibiarkan terbentang apa adanya, tidak disatukan, tidak pula dibentangkan berlebihan. Itu juga nanti termasuk hayat-hayat yang kesunahannya ikutkan saja kepada sunnah aslinya, yakni dalam masalah mengangkat tangan. Saat duduk, misalkan begitu, duduk pun ada tata caranya, tangan diletakkan di mana, ya, jari-jari di mana, mata kemana saat berdiri, mata di mana saat rukuk dan sujud. Itu adalah sunnah-sunnah yang kita ikutkan pembahasannya dengan berdirinya, dengan duduknya dan seterusnya. Dan kemudian selain dari gerakan-gerakan sunnah juga ada zikir-zikir dan doa yang disunahkan dalam sholat. Di antaranya doa iftitah. Doa iftitah adalah doa pembuka sebelum kita baca Al-Fatihah. Ada sunnah doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Silahkan saja Bapak seperti yang Bapak pelajari dari gurunya masing-masing. Dan semua madhab juga beda-beda bacaannya. Yang penting doa iftitah. Semua ada dari dasar dalilnya seperti yang diajarkan.
Jangan tertipu kalau ada yang mengatakan tidak ada tuh contohnya bacaan Allahu Akbar kabira, ada di hadisnya Muslim ada. Ini wajah tuh juga ada hadisnya di Muslim. Jadi semua yang diajarkan anak-anak tentunya sudah berdalil, cuman biasanya kita dulu mengajarkan tanpa dalil. Ajarin aja anak-anak. Dan silakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Hanya Imam Malik rahimahullah yang tidak menyunahkan iftitah. Kalau begitu dari 4 madhab, hanya 3 madhab yang menyunahkan iftitah, yakni madhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Madhab Maliki tidak ada sunnah iftitah. Makanya kalau imamnya adalah orang bermadhab Maliki, kita akan sering perhatikan dari takbir sampai dengan Fatihah cepat diamnya, jaraknya sebentar, ya kan? Allahu Akbar, tidak lama dari situ langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nggak lama ya? Karena memang tidak ada iftitah bagi mereka madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, tentang bacaan bismillah wajib atau tidak, itu pun jadi perdebatan panjang antar ulama. Ya sudah, serahkan kepada mereka. Di madhab Syafi'i, karena bismillah diyakini sebagai bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Di madhab Abu Hanifah, dibaca tapi pelan. Di madhab Malik, tidak dibaca, karena bukan dari bagian Al-Fatihah. Silahkan saja mengikuti madhab masing-masing di luaran sana, tapi kalau kita pegang kepada satu madhab, alangkah lebih baiknya, sehingga kita akan lebih fokus kepada madhab kita. Dan insya Allah semua sudah diperkuat dengan dalil masing-masing. Pembahasan masuk ke dunia tasawuf Bapak sekarang. Pertama, kenapa sunnah-sunnah dalam sholat dibedakan levelnya, ya, sehingga kita tahu ada beberapa sunnah yang ketika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi, dan ada beberapa sunnah yang ditinggalkan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan kita dituntut untuk mengetahui hal itu. Mana sunnah yang mu'akadah, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat, dan seterusnya. Tidakkah cukup bagi kita, kata Imam Ghazali ya, cukup tahu itu sunnah, sudah dikerjakan, yes, oke, dapat pahala, nggak dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Dia katakan, jangan pernah kita berpikir bahwa sholat yang kita kerjakan cukuplah yang fardu saja, itu kan sah. Begitu ya. Yang sunnah-sunnah tinggalkanlah, karena itu juga tidak membatalkan sholat kita, dan kita ingin sholat kita cepat, praktis. Beliau katakan jangan berpikir begitu, karena orang yang berpikir begitu berarti adalah orang yang akan menerima dirinya sebagai orang yang cacat, dan bahkan bisa dikatakan lumpuh dan stroke kalau sisi fisik atau badannya. Persamaan sholat adalah seperti fisik manusia. Sehingga kemarin kita sempat singgung mengenai hal itu. Sebelum itu kita katakan di madhab Syafi'i Bapak, yang diganti dengan sujud sahwi dari sunnah-sunnah yang ada, supaya kita lebih tahu lebih dulu, ada satu diantaranya adalah meninggalkan duduk tasyahud awal, ya. Meninggalkan duduk tasyahud awal dan juga meninggalkan bacaan tasyahud awal itu sengaja atau nggak sengaja nggak batal sholatnya, karena itu sunnah. Tapi ada anjuran untuk diganti dengan sujud sahwi karena itu sunnah ab'ad. Nah, alasan yang disampaikan Imam Ghazali mengapa diganti dengan sujud sahwi, alasan beliau katakan, fa innaha mu'siratun fi tartibi nadmi sholat fi a'yunin nadhirin. Karena jika dipandang mata oleh orang-orang ketika kita sholat dan tidak ada tasyahud awalnya, yakni kita tinggalkan tasyahud awal sengaja atau tidak, maka ini bisa terlihat berubah dari aturan tata cara sholat yang biasanya. Biasanya kalau di 2 rakaat itu ada tasyahudnya, begitu biasanya, ada urutan praktek sholat. Dan kalau kita meninggalkan, walaupun itu sunnah bahasanya, maka akan terlihat ada yang kurang oleh orang yang melihat. Berarti tidak dikerjakannya tasyahud awal, ini merubah tata cara sholat yang sangat menyolok bagi orang yang menyaksikan dan melihatnya. Berarti ada pengaruh. Karena itulah akhirnya diganti dengan sujud sahwi. Kedua, dari zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang ketika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi.
Apa di antaranya? Kunut dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu sendiri, dan sholawat ke atas Nabi. Ini ketiganya juga kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan takbir-takbir intiqali, takbir Allahu Akbar dari berdiri ke ruku, ruku berdiri, ini semua zikir-zikir kalau ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Wa amal jasah li tasyahud awal fa fi'lun mu'tad wa mazidat ila li tasyahud fa tarku dhahirut ta'sir. Maka beliau sampaikan tadi bahwa kalau kita tinggalkan duduk tasyahud awal, itu pengaruh terlihat jelas bagi yang melihatnya, karena itu diganti dengan sujud sahwi. Tapi untuk kunut beliau katakan sedikit lemah. Sedikit lemah artinya berarti tidak dicari alasan seperti jalsah tasyahud tadi, tidak seperti itu. Yakni kecuali bisa kita katakan bahwa untuk salat subuh di rakaat kedua setelah ruku dianjurkan untuk dipanjangin sedikit. Untuk dipanjangin sedikit apanya? Berdiri iktidalnya. Tujuannya untuk baca kunut tadi, bagi yang mengatakan kunut ada dan sunnah abad, begitu ya. Nah, kalau dikatakan disunahkan untuk memanjangkan berdiri dengan tujuan supaya ada kesempatan baca doa kunut, maka ini akan sama halnya dengan duduk istirahat dalam sholat, yang ketika di posisi rakaat kedua akan jadi tasyahud, maka berarti ada sunnah baca tasyahudnya itu sendiri, ada sunnah duduknya itu sendiri, masing-masing adalah sunnah yang berbeda. Maka kalaupun misalkan ada orang duduk dalam tasyahud awal dan dia tidak baca tasyahud, tetap diganti dengan sujud sahwi nantinya, ya, hanya duduk saja. Atau tidak duduk dibaca, sama saja, berarti dua-duanya diganti dengan sujud sahwi. Nah, kunut pun begitu. Kalau bagi orang yang mengatakan kunut adalah sunnah, maka berarti sunnah dalam salat subuh di rakaat kedua adalah di waktu kunut ada sunnah memanjangkan berdiri iktidal, yang jika tidak dikerjakan kunut maka berarti iktidalnya pendek, begitu ya, kurang lebih. Kalau pendek berarti akan bisa kita samakan dengan duduk tasyahud, berarti akan terlihat tidak biasanya. Padahal biasanya bagi madhab yang mengatakan sunnah kunut, subuh kan kunut, berarti dipanjangin dong. Kalau nggak ada panjang dalam iktidalnya, berarti akan pendek sama dengan sholat-sholat yang lain. Maka terlihat beda juga dari situ. Tapi Imam Ghazali katakan tetap tidak akan kuat sama alasan untuk sujud sahwi ini seperti yang dalam tasyahud awal. Fa'in kulta, kita mulai. Jika Anda bertanya, tamyizus sunan anil faraid ma'kul, membedakan mana yang sunnah dan mana yang fardu dalam sholat, itu bisa kita mengerti karena kalau fardu ditinggalkan, sholat kita tidak sah, begitu kan ya. Dan kalau sunnah ditinggalkan, maka sholat kita tetap sah. Di situ kan kita sudah bisa membedakan mana fardu dan mana sunnah. Lalu apa maknanya? Kenapa kita dituntut harus tahu mana fardu, mana sunnah? Fa'lam anna ishtirakahuma fi sawabi wal iqab wal istihbab la yarfa'u tafawutahuma. Beliau katakan bahwa baik fardu maupun sunnah, dua-duanya punya kesamaan, walaupun punya perbedaan, punya kesamaan. Anastiraka fi sawab wal iqab wal istibab la yarfa'u tafawutahuma. Kesamaannya tentunya sama-sama ada pahalanya, begitu ya, sama-sama ada pahalanya. Dan satu sunnah dengan sunnah yang lainnya pun kita harus tahu membedakan mana sunnah yang diganti dengan sujud sahwi dan mana sunnah yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Meskipun sama-sama sunnah yang dapat pahala kalau dikerjakan, tidak ada hukuman kalau ditinggalkan, tetapi itu tidak menghilangkan perbedaan tingkat antara satu sunnah dengan yang sunnah lainnya. Walaupun sama-sama dapat pahala, sama-sama tidak membatalkan, tapi perbedaan tingkatannya tetap berbeda. Perbedaannya adalah seperti kemarin kita singgung, begini analoginya. Manusia la yakunu insan mawjudan kamilan illa bimakna batinin wa a'dha zahirah. Manusia tidak akan dikatakan manusia yang sempurna kecuali ada makna batin yang ada dalam dirinya dan ada anggota zahir yang lengkap pada tubuhnya. Artinya disebut manusia utuh dan sempurna adalah ada dua unsur. Satu ada batin, dua ada anggota lahir yang lengkap. Ada anggota lahir yang lengkap. Batin untuk manusia adalah kehidupan dan ruh, Bapak ya.
Batin untuk manusia itu adalah al-hayat waruh, kehidupan dan ruh. Artinya, kalau ini tidak ada, meskipun raganya utuh, bukan lagi disebut manusia nanti ya, jenazah akhirnya. Artinya ini bukan lagi manusia seperti yang diharapkan, karena tidak ada kehidupan dalam tubuhnya, tidak ada roh dalam tubuhnya. Sedangkan zahir dari tubuh fisik manusia itu tidak bisa kita samakan satu sama lain, meskipun semuanya dibutuhkan. Tetapi tingkat dari kebutuhan anggota badan manusia, baik yang terlihat maupun yang bagian dalam, itu dianggapnya zahir ya, karena lawannya batin adalah nyawa. Selain nyawa, dianggapnya bagian fisik yang terlihat. Tetapi semua fisik yang ada pada tubuh manusia tentunya tingkatannya berbeda-beda. Dan semua dibutuhkan, satu vital, satu penyempurna, satu lagi mungkin dianggap sebagai yang di bawahnya lagi. Begitulah dalam sholat, ada yang fardu, ada yang sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Dan jangan berpikir ini hanya hayat saja. Artinya kayak tadi, kalau misalkan dikatakan hayatnya dalam mengangkat tangan, angkat tangan sunnahnya kuat, dan hayatnya misalkan jari apa adanya, posisi di sebelah sini, itu kan hayat ya. Kita sering mengabaikan. Jangan berpikir itu hanya hayat lalu kita abaikan. Harus kita pelajari detail cara-caranya seperti yang disebut dalam hadis Rasul. Kalau tidak, maka akan sama dengan kondisi badan kita yang tidak sempurna nanti. Maka dikatakan manusia ada bagian batin dan itulah ruh dan kehidupannya, dan ada bagian jasad dan sebagian dengan yang lainnya tingkatannya berbeda. Ada yang ketika dari zahir atau fisik manusia tidak ada dan hilang, maka hilang pula manusia. Apa itu? Yaitu adalah satu antaranya ada jantung, ada kepala, ada otak, dan beberapa perkara lagi yang lain yang itu dimasukkan kategori Imam Ghazali dimasukkan ke bagian fisik. Tapi fisik yang harus ada dalam tubuh manusia, yang jika ini tidak ada, manusia mati. Nah, ruh dengan nyawa itu bagian batin yang jelas harus ada. Selain butuh batin yakni ruh dan nyawa, bagian fisik manusia pun ada yang harus ada, yaitu jantung, otak, dan beberapa lagi organ tubuh lainnya yang kalau tidak ada mati. Dan sholat pun begitu ternyata. Ada batin, ada zahir, dan zahirnya pun diberikan tingkatan-tingkatan. Batin dalam sholat yang kalau tidak ada maka sholat seperti jenazah, sebagaimana manusia mati tidak ada ruh dan tidak ada nyawa, maka sholat pun bisa tidak berruh dan tidak bernyawa. Bapak bisa menjawab, ibu yang di rumah bisa menjawab, kira-kira apa bagian dalam sholat yang harus ada dan dianggap batin, yang kalau tidak ada maka sholat kita tidak bernyawa? Apa itu kira-kira? Adalah masalah niat. Niat itu pertama, innamal a'malu binniyat. Yang ketika kita sholat tanpa ada keniatan dalam hati, maka berarti sholat kita seperti tidak nyawanya. Ya tidak saja begitu berarti. Niat dalam sholat, tadi yang dikatakan sederhana tadi, ada qasdul fi'li, nawaitu usolli, aku niat sholat, menentukan fardu atau sunnah, menentukan duhur, asar atau maghrib, itu adalah nyawa dalam sholat. Yang kalau tidak ada, maka sholat kita tidak bernyawa, mati. Maka tidak bisa merubah hidup kita, tidak akan bisa merubah kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita, tidak bisa menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau niat dalam sholat adalah seperti ruh dalam raga, maka sholat-sholat yang kita kerjakan di mana-mana ada fardu seperti membaca takbir, ya, kemudian membaca Fatihah, dan seterusnya tadi yang disebutkan, berdiri, ruku, tamakninah, julus dan sebagainya, itu adalah bagian fardu. Maka itu seperti ibarat kepala bagi manusia, seperti ibarat jantung bagi manusia, yang kalau itu tidak ada, manusia juga mati. Maka sholat jika tidak ada fardu, mati pula. Tapi turun kepada sunnah, Bapak. Ada sholat, ada hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, dan meskipun sama-sama sunnah, dapat pahala jika dikerjakan, tidak dapat pahala, tidak hukuman kalau nggak dikerjakan, tetapi tingkatan sunnah harus tetap dibedakan. Karena dalam anggota badan manusia pun satu sama lain tetap dibedakan. Misalkan
nggak ada tangan, tetap hidup manusia, tapi rasanya sangat-sangat aib. Ya, apalagi dua tangan tidak ada, dua tangan tidak ada, dua kaki tidak ada, sangat-sangat cacat. Hidup tapi cacat. Rasanya tidak ada orang yang menginginkan hal itu. Maka dalam sholat kita pun begitu. Kalau ada yang disampaikan oleh Rasul, diajarkan sahabat sampai kepada kita, ini sunnah yang muakkadah, ini sunnah kuat dikerjakan. Lalu kita tinggalkan, sholat kita sah ya, karena ada niat tadi. Ada fardu yang kita kerjakan. Misalkan kita baca Fatihah tapi tidak baca surat. Misalkan begitu ya. Kita baca Fatihah tapi tidak baca iftitah. Sholat kita sah. Tapi ada yang kurang. Kita hidup, sholat kita hidup, tapi tanpa tangan, tanpa kaki, cacat. Kira-kira mau atau tidak? Tidak apa-apa. Lahirnya anak yang cacat saja kita sudah shock duluan. Apa kita tidak merasa shock kalau mendapati sholat kita nanti di akhirat dalam kondisi seperti badan tanpa tangan dan tanpa kaki? Mungkin ada manfaatnya, yakni kita telah menggugurkan kewajiban karena fardu kita tunaikan, tapi pahalanya jelas jauh beda, dalam kondisi sangat kurang. Di antaranya lagi ada tingkatan sunnah yang lebih di bawah lagi dari itu. Ya Bapak ya, kayak tadi memposisikan jari, tundukkan pandangan kemana, itu adalah sunnah yang di bawahnya lagi. Yang kalau dalam badan tubuh kita juga sama. Di antara tubuh kita ini misalkan bagi laki-laki berkumis, berjenggot, itu satu kesempurnaan. Atau orang ada alisnya, satu kesempurnaan. Yang kalau tidak ada alis sebetulnya nggak masalah sebetulnya. Nggak ada kumis, nggak ada jenggot juga nggak ada masalah sebetulnya. Tapi tetap saja ada kekurangan. Yang sudah ada alisnya, ada jenggotnya, bentuk jenggot yang tidak sempurna pun kekurangan bagi dia, kan begitu, dibandingkan dengan yang sempurna. Maka bisa kita lihat alis-alis orang-orang luar yang sempurna, bentuknya melengkung, ketebalannya pas begitu ya. Itu sempurna dibandingkan punya kita. Jenggot mereka pun macam-macam. Yang dikatakan yang paling sempurna adalah ketebalannya dan bentuk bulatnya itu sempurna. Ada yang panjang, ngacir, bagus, tapi tidak sebagus yang mereka punya bulat penuh semuanya. Artinya Bapak, di sunnah pun begitu. Maka jangan kita pernah berpikir, ini posisi tangan cuman sunnah hayat, misalkan begitu ya. Ketika duduk jari kita misalkan kemana-mana, ini kan sunnah hayat. Waktu kita sunnah meletakkan tangan kanan di tangan kiri saat kita berdiri, di mana sebetulnya misalkan dalam hadisnya ada beberapa, di antaranya silahkan Bapak amalkan yang mana saja, ini hayat, tapi kerjakan, jangan di luar itu. Contohnya misalkan Allahu Akbar seperti tadi, di madhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hambali rahimahumullah, 3 madhab mengatakan sunnah meletakkan tangan saat berdiri. Di mana meletakkannya? Ada 2 madhab saja. 1 di bawah pusar, 2 di atas pusar di bawah dada. Di madhab Syafi'i yang kuat di bawah dada. Di madhab Abu Hanifah yang kuat di bawah pusar. Di madhab Ahmad bin Hanbal silahkan di bawah pusar, silahkan di bawah dada, di atas pusar juga silahkan. Di madhab Imam Malik irsal, dilepaskan, itu sunnahnya. Ini kita bicara sunnah hayat, yang jika kita tidak seperti itu tidak masalah sebetulnya. Tapi sekali lagi jangan berpikir itu hanya hayat, karena kalau kita berpikir ke sana, kita akan dapati dan jumpai nanti salat kita di akhirat sama dengan kita melihat anak, semoga tidak terjadi ya, lahir dalam kondisi ada kekurangan-kekurangan di fisik sedikit-sedikit tadi itu. Kita inginnya sempurna jadi manusia di semua fisik kita, maka harusnya kita juga ingin sempurna di semua salat kita. Gimana caranya? Sebagian mengatakan dari hadisnya, telapak dengan telapak. Maka beginilah caranya. Ada pula memegang maju sedikit, berarti telapak tangan genggam di pergelangan, kemudian 2 jari ke bawah, ibu jari ke sini, sisakan 2 jari ke lengan, itu juga ada sunnahnya. Atau naikkan sedikit ke sini juga ada sunnahnya. Pegang lengan maksudnya ada. Yang tidak ada begini. Nah ini buat Bapak jangan begini. Kan sunnah saja terserah gue kan gitu. Nah itu berpikir yang salah. Walaupun hanya hayat, ini nggak ada contoh di hadisnya. Tapi ada yang begini kira-kira nggak? Ada saja, biasanya kegemukan, kegendutan gitu ya. Allahu Akbar. Ada saja begitu. Nah ini termasuk hayat-hayat yang harus diperhatikan, walaupun kecil-kecil dalam masalah sholat. Tapi itu tadi sebagai penyempurna, kita ingin mata kita sempurna, alis kita sempurna, maka sempurnakan sholat kita walaupun itu hanya hayat saja. Cari kembali hadis-hadisnya, penjelasan-penjelasan dari ulamanya, bagaimana tata cara sholat kita dari awal sampai akhir.
Kalau Bapak mau cari tahu itu semua, apa kitabnya sih sebetulnya ada banyak ya. Semua udah komplit, YouTube pun sudah ada insya Allah semuanya. Tapi Imam Nawawi punya kitab Syarah Muhadzab, Majmu', dilengkapi dengan dalil 4 a'imah arba'ah, 4 madhab. Dari tata salat awal sampai akhir semua disebutkan, lengkap dengan perbedaan-perbedaan ulamanya. Jadi kita bisa pelajari itu supaya kita menyempurnakan salat kita. Silahkan saja. Ya, sedangkan hadisnya kan ada tuh diletakkan di atas dada. Kalimat bahasa atas dada pakainya ala sodri Bapak ya. Katakan bahwa dari semua yang riwayat yang ada, sebetulnya riwayat yang menyebutkan ala sodri di atas dada itu satu riwayat saja tambahan dari satu rawi yang itu dianggap tidak kuat. Jadi yang lainnya tidak menyebutkan ala sodri di atas dada. Makanya tidak ada yang di atas dada di sini, tidak ada. Tidak ada. Di bawah dada dari 4 madhab, dari Syafi'i, Hanafi, Hambali, tidak ada yang di atas dada, tidak ada. Karena secara dalil yang menyebutkan di atas dada itu lemah, kalimat di atas dada itu lemah. Makanya mereka mengartikan juga di atas dada diartikan bukan atas beneran, tapi maksudnya adalah di bawah, diartikannya begitu. Sehingga hanya 2 madhab, di bawah pusar, di atas pusar, di bawah dada. Kalau ada kawan-kawan yang menerjemahkan di atas dada begini, berarti mereka mengambil bagian tambahan riwayat itu yang dianggap tidak kuat oleh sebagian ulama, kebanyakan ulama hadis, dan menerjemahkan dengan apa adanya di atas dada. Silahkan menurut mereka kalau ada. Jadi berarti yang lebih jelas adalah dari 4 madhab yang kuat, paling di sini Hambali, Syafi'i, 2 madhab itu di bawah dada. Kemudian Hanafi di bawah pusar. Di Syafi'i juga ada, tapi tidak difatwakan di bawah pusar juga ada. Jadi sekali-kali kalau Bapak misalkan lagi capek mau di bawah pusar juga ada di qaul madhab Syafi'i tapi tidak kuat. Allahu Akbar di bawah pusar. Kalau kita tanya kepada guru-guru kita pakar hadis, manakah yang lebih di antara itu 2 itu? Dia katakan sebetulnya secara dalil sama-sama ya, mau di bawah pusar silahkan, mau di atas pusar juga silahkan. Tetapi filosofinya adalah kalau kita sholat seakan-akan sebagai hamba di hadapan Raja, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, maka kira-kira adab sopan santunnya kalau kita di depan junjungan, di depan bos, tangan kita di mana biasanya? Di bawah. Karena itu lebih menunjukkan kepada penghambaan, lebih menunjukkan kepada tawadu. Begitu kan ya kalau ada drama-drama ketoprak zaman dulu ya, pasti begini karena itu beradab. Begitulah madhab Hanafi, mengambil hadis yang itu karena ini posisi hamba di hadapan Allah lebih tepat, posisi tawadu. Begitu. Tapi di Syafi'i rahimahullah lebih mengambil ke bawah dada, lebih tepatnya kerainya di hati. Di hati. Kenapa? Karena dari semua anggota badan, hati adalah paling penting untuk dijaga. Dan biasanya untuk menjaga sesuatu yang dianggap penting itu pasti dipegang. Ada hujan, kepala yang dipegang. Ada sesuatu yang jatuh, kepala biar nggak kena. Jarang-jarang ada sesuatu jatuh, kecuali main bola. Yang paling penting di bola biasanya ini. Itu yang paling penting bagi laki-laki, maka dipegang. Supaya hati kita tidak kemana-mana dalam sholat, maka filosofinya ya, dipegang hatinya. Dan bagi seorang perindu, pecinta nih bahasanya, bukan hamba di hadapan Tuhan, bukan hamba di hadapan Tuhan, tapi seorang perindu pecinta, pasti hati yang dipegang. Gitu kan biasanya pasti. Itulah orang yang sholat yang di bawah dada diletakkannya karena dia pegang hati supaya tidak kemana-mana dan seakan-akan sebagai seorang perindu kepada Allah yang dirindukannya. Kemudian lanjutannya seperti kemarin saya kutip lagi bahwa meskipun misalkan seorang dokter berkata atau orang mengatakan kepada kita, bagi yang sudah terlanjur ya, ada musibah, tangannya harus dipotong, kakinya harus dipotong, musibah, naudzubillah min dzalik, atau bagian tubuh yang penting bagi dia harus diambil, dokter pasti akan menyemangati hidup kan gitu ya. Tetap semangat Bapak, nggak apa-apa, diambil satu tetap hidup sempurna. Tapi tetap ada yang kurang kan? Maka kita jangan ambil itunya. Kalau ulama katakan tidak apa-apa itu sunnah, jangan begitu. Tidak apa-apa itu hayat, jangan begitu. Karena pikiran orang-orang ahli fikih beda dengan pikiran ahli tasawuf.
Ahli tasawuf itu lebih jauh daripada sekedar ahli fikih, karena fikih itu tuntutannya adalah fatwa zahir, sah udah, nggak wajib lagi dituntut lagi karena udah sah. Urusan nanti di akhirat bagaimana bukan urusan ahli fikih. Ahli fikih adalah fatwanya ini sah, ini tidak, ini wajib, ini sunnah, sempurna atau tidak, gitu aja. Tapi tasawuf lebih mengedepankan bukan sekedar sah dan tidaknya, tapi bagaimana nilai ibadahmu di akhirat nanti kamu dapatkan pahalanya sempurna utuh. Karena nanti di hadisnya dikatakan ini sholat ada seperti hadiah yang kita berikan kepada Allah, dan itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Mana ada yang mau menerima hadiah yang cacat, mana ada yang mau menerima hadiah yang tidak sempurna. Kalau memberikan kepada pasangan hidup saja pengen hadiah yang terbaik, ya, apalagi kita diberi hadiah juga ingin hadiah terbaik, masa kita kasih hadiah Allah berupa sholat yang busuk, sholat yang tidak bernyawa, apalagi ya, sholat yang tidak bernyawa, naudzubillah, yang nggak ada niat dan tidak mau belajar kewajiban sholat dan lainnya, sholat yang tidak hidup. Allah tidak akan menerimanya, justru dicampakkan dan nanti jadi bumerang di akhirat bagi yang mengerjakannya karena tidak sah sholatnya. Hadirin rahimakumullah, maka ayo mulai dari sekarang kita mencoba mulai masuk dalam sholat dengan kewajiban-kewajibannya. Terus yang mau dibahas inti dari Imam Ghazali dalam masalah sholat adalah bagian tadi yang disebut dengan hudurul qalbi, hadirnya hati atau khusyuk dan khudu. Ini sebetulnya wajib, syarat, fardu, rukun atau apa sih? Dikatakan kalau kita pandang dari sisi hukum fikih, hadirnya hati berarti sadar ya Pak ya, sadar apa yang sedang kita lakukan saat ini dalam sholat. Misalkan saat takbir Allahu Akbar, kita sadar tuh kita lagi takbir, bacaan kita Allahu Akbar. Ini wajib atau tidak hadirnya hati, begitu kan ya. Dan hadir hati berarti ada keniatan tadi, kesadaran hati. Maka semua orang fikih bicara, ahli fikih bicara, yang penting hadirnya hati atau tidak ghaflat, tidak lalai dalam sholat adalah saat takbir itu minimalnya. Saat takbir Allahu Akbar, hatimu ada niat nawaitu usolli fardhu, itu harus ada. Selain itu dikatakan dianjurkan dari mulai takbir sampai salam kamu jaga hatimu, tidak kemana-mana pikirannya, sadarkan hatimu, baca apa sekarang, lagi kondisi apa sekarang, itu dianjurkan sampai selesai. Kalaupun tidak bisa sadar, baca Fatihah tapi kemana-mana pikirannya, begitu ya. Rukuk tapi kemana-mana pikirannya, sah tidak menurut ahli fikih? Sah sholatnya. Tapi tentunya bagi Imam Ghazali yang di jalur tasawuf tidak bisa. Imam Ghazali ingin mengatakan, saya ingin katakan wajib sebetulnya hudurul qalbi dalam semua sholat. Tidak boleh dikerjakan dengan ghaflat. Karena lalai atau ketidaksadaran hati saat dalam sholat itu sama dengan tadi, tidak ada ruh dalam sholat. Kalau niat itu adalah ruhnya, yang tidak ada niat, tidak ada sholat baginya, sholatnya mati. Bayangin kalau niat itu adalah hadirnya hati dan itu harus ada dari awal sampai akhir, maka Imam Ghazali katakan saya lebih setuju kalau sholat syarat mutlaknya adalah harus sadar semuanya. Yang jika tidak, maka Bapak bisa bayangin ada tubuh sempurna, ya, tubuh sempurna nih, tangan utuh, kaki utuh, kepala utuh, nafas juga ada, kehidupan juga ada. Tapi kalau di ibarat sholat khusyuk khudu tidak ada, pikirannya kemana-mana. Fikih bicara tidak khusyuk tidak apa-apa, asal fardu dikerjakan. Fikih bicara begitu. Saya katakan, kata Imam Ghazali, oke, kalau begitu, ini badan sempurna nih, kepala, kaki semuanya ada lengkap. Manusia kan? Iya, tapi dia stroke. Gimana kira-kira? Kehidupannya ada, niat awalnya ada. Bapak niat ada kan ya? Allahu Akbar begitu ya. Salat Bapak hidup dan ada nyawanya. Tapi selain niat, ada lagi bagian penting batin, khusyuk wal khudu, yang itu harus ada di saat niat, tapi juga harus ada dalam semua salat. Versi Imam Ghazali. Yang kalau tidak, mungkin seperti badan yang terbujur, nyawanya ada, lengkap semuanya, fardu sunnahnya ada badannya, tapi satu, khusyuk sholatnya tidak ada, sama dengan gerak badan tidak bisa. Bapak mau kira-kira nanti sholat diberikan ke Allah dalam kondisi seperti seonggok tubuh bernyawa tapi tak bisa bergerak, stroke aliasnya.
Nah, kalau Bapak mulai belajar saat ini, sadarkan. Kalau tidak hanya dalam niat, ayo kita mulai di Fatihah. Paling tidak ihdinas siratal mustaqim. Saat itu kita sadar sedang berdoa apa kepada Allah, kan begitu ya. Lah ini doanya apa? Kemana kesadaran kita? Tidak ada satupun yang kita sadari. Nah, kalau kita mau belajar nih sekarang Bapak, seperti orang stroke ingin berobat, ingin menjalankan latihan supaya bisa kembali normal, maka alangkah senangnya kalau kita melihat ada pasien koma atau pasien stroke mulai bisa menggerakkan tangannya. Begitu kan ya? Harusnya kita juga mulai senang kalau sholat kita hari ini mulai tambah khusyuk khudunya, tidak sekedar saat niat saja, tapi paling tidak saat berdiri baca Fatihah kita coba hadir nggak hati kita saat itu. Berarti kalau begitu paling tidak kepala kita udah bisa bergerak, minimal tangan ya bergerak. Wah, ini kemajuan nih, dari stroke atau dari koma tangan bisa bergerak. Sholat kita selama ini Bapak, yang tidak ada niat berarti mati, yang ada niat berarti hidup. Tapi kalau lalai dalam semua sholat seperti orang stroke. Begitu kondisi kita. Ini Imam Ghazali yang mengatakan. Tapi karena fuqaha sepakat khusyuk khudu tidak wajib dalam semua sholat, hanya wajib dalam saat niat saja, ya sudah, saya pun ngikutin mereka. Saya pun katakan sah sholat Anda, tapi sholat stroke, Masya Allah, begitu baca kena mental saya, sholat stroke. Makanya saya coba untuk belajar khusyuk dari awal sampai akhir, bertahan sampai Fatihah saja. Ketika baca surat udah melayang lagi. Bapak coba nanti, berarti semakin hari kita coba untuk menghadirkan kehusyuan, kehuduan dalam sholat, supaya sholat kita sempurna dan hidup. Bukan hanya sempurna, tapi juga hidup. Bukankah begitu kata Imam Ghazali? Dalam beberapa ayat dikatakan, dalil-dalilnya ya, kecenderungan Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa harusnya khusyuk khudu jadi syarat mutlak dalam semua sholat. Dalilnya beliau ungkap. Satu, wa aqimis sholata li dzikri. Apa terjemahnya? Tunaikan, kerjakan, dirikan sholat untuk mengingatku. Lah kalau perintah kerjakan sholat untuk mengingat Allah, lalu kita kerjakan iqamat, Allahu Akbar, berdiri sholat, ya ada niat, khusyuk ada, ingat Allah ada. Begitu imam baca Al-Fatihah kita udah kemana-mana, dikrinya mana? Padahal perintahnya wa aqimis sholat li dzikri, untuk ingat aku. Sholatnya iya didirikan, tapi dikirnya tidak ada, ingatnya hilang. Berarti tujuan perintah aqimis sholat nggak ada, hilang, kata Imam Ghazali. Bapak sekali lagi ya, ini versi orang sepuh, yang anak muda mungkin agak berat sedikit, tapi kita yang sepuh juga berat, harus mulai belajar Bapak. Harus mulai belajar. Caranya, tadi berarti dari awal sudah duduk dulu, dari awal sudah wudu dulu, jangan ada pikiran kemana-mana. HP juga udah di-on-kan dulu berarti. Ya, ini udah qomat masih baca WA kan begitu ya, masih ngirim status lagi. Jadi kemana-mana pikirannya. Kedua, dalil keinginan Imam Ghazali untuk mengatakan khusyuk khudu harus syarat dalam salat, yang beliau katakan adalah wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai. Ini kan larangan, jangan. Lah kita malah mengerjakan. Yang kalau dalam masalah usul fikih, kaidah fikih, larangan itu jangan dilanggar, menunjukkan keharaman dan kerusakan kalau dilanggar. Dibilang jangan, dilanggar itu berarti rusak. Kalau ini jadi dalil fasad, larangan itu menunjukkan kefasadan, menunjukkan kerusakan yang dilanggarnya, maka harusnya berarti kalau kamu lalai pun fasad sholat kamu. Itu dalil logikanya dari ayat. Kemudian ayat yang tadi, jangan masuk ke dalam sholat dalam kondisi mabok, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu bisa sadar apa sih yang kamu katakan, begitu. Nah sekarang kita tidak mabok ya, naudzubillah, insya Allah kita tidak pernah mabok, tapi sholat kita kerjakan seperti orang mabok, karena apa yang kita baca, zikir kita, doa kita, Fatihah kita baca tanpa sadar. Baca apa sih? Baca apa? Nggak paham. Bahkan kadang Fatihah pun lupa, nggak dibaca. Bagi yang mengatakan wajib kan jadi masalah, begitu. Sampai segitunya. Kemudian dalil lagi yang lain dari hadis. Kalau itu dari ayat-ayat, dari hadis Imam Ghazali katakan innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un. Salat itu adalah sekun, tenang, tawadhu, tenang, rendah hati, rendah diri, rendah hati ya. Kemudian innamas syaf'atu fi ma lam yuqassir, malam tanhahu salatu anil fasya' wal munkar lam yasdad minallahi ila bu'dan. Akibatnya muncul. Ketika keinginan Allah adalah solat dikerjakan dengan sadar, ketika Allah katakan solatlah untuk mengingat aku, tapi kita solat dengan lalai, kita solat tanpa mengingat Allah,
nanti takutnya adalah ketika Allah berjanji bahwa salat ketika didirikan akan merubah dia dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu kenapa kita tidak berubah-ubah terus? Masalahnya berarti tadi ada fardu mungkin yang tidak tertunaikan, ada sunnah yang kita abaikan, ada sunnah yang kita pandang dengan sebelah mata, dan kemudian khusyuk khudu dalam salat jelas tidak kita jaga. Makanya fungsi faidah tujuan salat yang utama merubah kehidupan manusia tidak didapatkan dari salat dia. Kalau dikatakan dulu para sahabat ada masalah cukup salat 2 rakaat lalu Allah langsung turunkan, kebutuhannya apa? Turun hujan karena doanya hujan, begitu kan ya? Dan hujannya pun aneh, hanya di tempat yang dia inginkan. Mereka ingin apa? Salat kemudian langsung dilaksanakan, itu berarti karena rahasianya fardunya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, khusyuk khudu yang diperdebatkan antara ahli tasawuf dan ahli fikih pun dia jaga dalam salatnya. Hadirin rahimakumullah. Laisa lil abdi min salati illa ma aqalla minha. Ada 2 hadis nih. Satu hadis dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang banyak yang salat, capek dalam salatnya, tapi ternyata yang dia dapat tidak ada kecuali kecapean saja. Ya karena tadi berarti ia datang ke masjid, ia berdiri, rukuk dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada pahala sama sekali dan sah pun tidak. Karena tadi dia tidak mau belajar bagaimana tata cara salat yang benar sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua adalah laisa lil abdi min salati illa ma aqalla minha, bahwa orang yang salat, orang yang mengerjakan salat, dia tidak dapat pahala kecuali sekedar apa yang dia fahami dari salatnya. Illa ma aqalla minha, berarti ia fahami maksudnya berarti kalau misalkan salatnya sama-sama 4 rakaat, 2 orang bersebelahan, yang satu faham salatnya, khusyuk salatnya, sadar salatnya begitu ya, 1 rakaat, di rakaat kedua, ketiga, 4 gak sadar, yang satu lagi betul-betul gak sadar dari awal, berarti pahalanya jelas beda. Karena di hadisnya bahwa laisa lil abdi min salatihi, tidaklah ada bagi hamba Allah dari salat mereka kecuali sekedar apa yang dia sadari dalam salatnya. Berarti pahala kita sesuai dengan kadar kesadaran kita dalam salat kita. Penjelasannya lebih lanjut sedikit sebelum tutup Bapak. Ini ada rukun dalam Islam. Salat, ya. Kemudian setelah syahadat apa pertama Bapak? Salat. Ada salat, kemudian ada puasa, ada zakat, ada haji. Kenapa sih yang dibahas salat? Ini zakat, puasa, haji kan sama-sama ibadah, beda. 4 kewajiban dalam Islam ini beda masalahnya. Salat yang beda dengan yang lain. Misalkan kita katakan, kata Imam Ghazali ya, ketika kamu diwajibkan zakat, berat kan rasanya? Berat, itu ujian untuk hatimu, bagaimana kamu melepaskan sesuatu yang kamu cintai selain Allah. Ujiannya di hati, melepaskan sesuatu yang dicintai dari harta benda kita. Ujian di situ. Tapi nih, meskipun kamu keluarkan dengan berat hati, ini zakat saya 100 juta, misalkan begitu, berat hati. Ataupun kamu kerjakan zakat dengan lalai, kirim aja, khusyuk nggak ada, khudu nggak ada. Asalkan sudah sesuai dengan tuntutan zakatnya, fikih zakatnya, sah. Begitu. Sama dengan zakat adalah puasa. Puasa ujian untuk perut, maaf, dan kemaluan. Perintahnya imsak, tahan, jangan sampai makan minum apapun, tahan, jangan sampai setubuh. Ya, istimta pun jangan. Misalkan gitu, kalau itu mengakibatkan kerusakan puasa, istimta itu berarti menikmati pasangan ya. Tanpa setubuh itu pun hindari, kalau bisa inzal nanti bahaya. Walaupun tidak sampai jima, dihindari. Ini ujian buat 2 ini, perut dengan ini. Kalaupun misalkan ya kita puasa, kita jalani dengan ujian tadi, perut udah nggak diisi, tubuh juga tidak dikerjakan, udah kita kerjakan nih. Tapi sepanjang hari itu misalkan kita puasa dengan ghaflat, dengan lalai, dengerin musik seharian, joget-joget seharian, lalai kan dalam puasanya, yang tuntutannya puasa harusnya tidak seperti itu, kita kerjakan dengan lalai, kira-kira oke nggak sholatnya, puasanya? Iya. Karena ujiannya adalah di sini, ujiannya di sini. Haji juga sama, diujinya adalah dengan fisik dan harta. Harta dikeluarkan, fisiknya babak belur, ya, dari mulai amalan-amalan sebelum sampai masuk haji sampai terakhir, fisik betul-betul diuji, mujahadahnya di fisik. Tapi kalaupun dikerjakan dengan tanpa kekhusyuan, misalkan wukuf, yang penting kan wukuf ya, ada di Arafah, apapun yang dikerjakan bukan masalah, yang penting wukufnya begitu. Tawaf pun yang penting muternya,
Bacaan apa terserah kan begitu. Hanya fisik yang diuji di situ. Artinya dikerjakan tanpa khusyuk khudu pun nggak apa-apa. Di puasa khusyuk khudu nggak diperlukan. Di zakat khusyuk khudu nggak diperlukan. Di haji khusyuk khudu nggak diperlukan. Tapi di sholat nggak bisa begitu. Ujian untukmu dalam sholat bukan sekedar jasad, tapi hati ujiannya. Hatimu di mana? Ini yang diuji. Hadirin, maka kebanyakan kita gagal dalam ujian sholat ini. Paling tidak, kalau tidak seluruhnya Bapak, kita belajarnya adalah ayo yang wajib dulu saat niat itu yang vital ya, yang tidak bisa kita tinggalkan. Niat harus betul-betul khusyuk wal khudu. Jangan sampai sholat tiba-tiba lari-lari di masjid, Allahu Akbar. Kemana hatimu saat itu? Ini masalahnya. Berarti paling tidak itu. Kemudian setelah itu kita mulai belajar memasukkan, kalau bisa sempurna alhamdulillah, kalau tidak paling tidak saat imam baca Fatihah, saat kita baca Fatihah dalami. Artinya berarti sadari kita baca apa. Kita sadari kita baca apa. Sedang rukuk kita sadari kita lagi bertasbih kepada Allah. Sedang sujud pun begitu. Ini teori Bapak. Yang diinginkan Imam Ghazali begitu dalam sholatnya. Secuil kita sampaikan, panjang masih dibahasnya. Tapi paling tidak untuk membuka pikiran kita bahwa jangan pernah berpikir yang sunnah adalah sunnah. Sunnah itu juga penyempurna. Yang hayat adalah sekedar hayat, itu juga penyempurna. Apalagi yang sangat dibutuhkan dalam salat, yakni khusyuk wal khudu. Walaupun dikatakan tidak wajib oleh fuqaha, tapi ahli tasawuf inginkan itu ada dalam salat kita. Dan sekarang kita lagi belajar tasawuf untuk lebih dekat kepada Allah, lebih sempurna ibadah kita kepada Allah. Maka kita mulai belajar. Kita cek 1 minggu sepekan ini sampai 1 bulan Bapak ya, dari 5 kali salat sehari kita janji ke diri kita sendiri untuk nanti kita tanya bulan depan, dari sebulan itu berapa kali sholat dalam sebulan yang kira-kira khusyuk khudunya banyak, dan naik turunnya kita akan lihat. Kalau nggak dilatih begini kan kita akan jalankan sholat seperti kebiasaan saja, dan itu nggak merubah keadaan. Ayo kita rubah keadaan, siapa tahu Allah berikan itu, dan itu bukan yang mustahil. Tapi sudah jelas ya prediksi Rasulullah bahwa pertama kali yang akan dicabut untuk umatku adalah khusyuk dalam sholat. Masalahnya itu tadi. Tapi bukan berarti kemudian nggak mungkin ya. Mungkin saja kalau kita mau melatih. Karena kita masih bisa melihat Bapak, sebagian orang-orang yang salih benar-benar sholat mereka luar biasa. Contoh yang real, kalau dunia sahabat banyak. Di zaman sekarang sedikit ya. Zaman sahabat contohnya Sayyidina Ali itu, yang kena panah di kakinya. Kata orang-orang ini harus cabut. Tapi gimana caranya? Tunggu dia sholat. Sayyidina Ali sholat, sedang sujud, sedang julus, cabut panah dari kakinya. Habis sholat tanya, udah belum? Udah. Sampai tidak sadar kalau anak panah dicabut. Bapak bisa bayangin anak panah itu sakit kalau dicabut ya, karena ada bagian ujungnya yang begitu. Ini tidak sadar. Kita digigit nyamuk sadar ya, belum dicabut anak panah nih baru digigit nyamuk. Itu kita. Ada beberapa orang zaman sekarang yang ditanya, kenapa Anda sholat terlihat sangat tenang? Jawabannya begitu. Karena belajar. Saya tidak anggap nyamuk itu menggigit, saya tidak rasakan. Saya lebih merasakan kepada kehadiran hati saat sholat. Ada sebagian orang yang masih begini, tapi sedikit banget Bapak. Siapa tahu di antara yang hadir ini ada yang sedikit seperti itu. Amin kan begitu ya. Semua ya. Amin. Imam Sab kita berdoa semoga semuanya. Ya amin kita doa. Begitu Bapak sebuah muqaddimah sebetulnya tentang sholat. Yang diinginkan dari dunia tasawuf adalah bukan sekedar hukum fikihnya, tapi bagaimana kontrol hati setiap dalam gerakan-gerakan dalam sholat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bisa menyempurnakan ibadah dengan sempurna, terutama di bab sholatnya, karena adalah ibadah yang paling utama. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah semuanya dianggap bagus. Sholat kita jelek, maka semuanya pun jadi dimasalahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu dari saya, kurang lebihnya ya pasti ada benarnya dari Allah, kurangnya dari saya pun masih belajar Bapak. Tapi dengan saya baca, saya menyampaikan, saya termotivasi sendiri untuk belajar lagi dan lagi. Dan saya pun jujur, begitu keadaannya tadi, udah mulai belajar khusyuk dalam Fatihah, surat udah lupa. Ruku ingat lagi, sujud udah lupa lagi. Malah jadi lupa semua rakaat berapa ini akhirnya. Jadi malah begitu biasanya, malah lupa ini rakaat berapa. Belajar khusyuk malah jadi lupa salat berapa akhirnya. Itu setannya lebih gede lagi, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Mungkin kita akhiri dengan doa. Silakan. Oh, ini saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal mu'afata fid dunya wal akhirah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma anzi'id dunya min qulubina wa la tanzi'ha min yadina. Rabbana yassir lana umurana, iqdi hawaijana, iqdi duyunana, ishfi maradana. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz, para hadirin terima kasih.